Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini adalah hari penentuan untuk 5 tahun ke depan. Siapa yang akan menjadi kepala daerah di masing-masing wilayah di Kalimantan Selatan? Ada 13 kabupaten kota dan juga provinsi yang melakukan pemilihan. Untuk membahas ini, bersama kami sudah hadir pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Budi Suryadi. Assalamualaikum, apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kabar Pak? baik, alhamdulillah. Tadi nyoblos, Pak? Nyoblos kita. Nyoblos. Ada buktinya. Ada buktinya. Tadi di Banjarmasin itu di mana? Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Di Kelurahan Belitung. Oke. Berarti ada dua ini ya, ada dua surat-surat berarti ya, ada Pilgub, kemudian juga ada Wali kota. wali kota seperti betul. itu. Oke. Nah, kita berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan dalam kacamata dari pengamat politik atau dari Pak Profesor itu seperti apa sih gitu. Oke. Memang tahun ini Pilkada 2024 itu penuh sensasi lah. Ya. Sensasional, fenomenal, kemudian mengejutkan, sesuatu yang mengejutkan. Karena di Kalimantan Selatan sendiri dengan komposisi yang kalau kita lihat kan ada 5 kabupaten plus kota yang jumlah calonnya ada 3. Kemudian ada 2 yang ada 1 melawan kota kosong dan satunya lagi melawan yang lain lah. Kemudian sisanya itu calon ada 2 hanya ada 2 pasangan calon di beberapa tempat itu. Nah, cuma yang paling mengejutkan sebenarnya salah satunya ada diskualifikasi sebelum 2 bulan sebelum masa tenang itu. Dan ini kan sesuatu yang langka terjadi lah. Yang ini juga jadi apa ya? Kadang jadi pameo di banyak kalangan calon, terutama sebenarnya calon petahana, bahwa KPU atau penyelenggara atau Bawaslu itu tidak akan memvonis, tidak akan ada vonis karena terlalu ribet-ribet, terlalu banyak urusan perubahan-perubahan dan dan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Nah, ini mengapa saya bilang mengejutkan, karena tiba-tiba dalam Pilkada Kalsel yang 2024 nih, dan ini juga pertama kali ya, tiba-tiba ada anulir itu. Ada pembatalan peristiwa diskualifikasi terhadap calon tertentu yang implikasinya ya hari ini juga kita rasakan lah. Yang dulunya kan dianggap orang menerima jika ada kesalahan, karena KPU mungkin tidak bisa lagi menyesuaikan. Karena tiba-tiba ini langkah mengejutkan sebenarnya dari KPU yang ada di Kalimantan Selatan memutuskan diskualifikasi itu di 2 bulan terakhir. Yang ini itu yang di Banjarbaru ya, Prof? Yang di Banjarbaru. Itu kalau di Banjarbaru itu kalau nggak salah di 27 hari sebelum masa pencoblosan kalau tidak salah, seperti itu, dikoreksi. Berarti 1 bulan ya? Iya. Oke. 1 bulan. Oke. Dan itu juga yang jadi alasan mengapa perubahan surat suara itu kan tidak bisa lagi dilakukan. Karena di aturannya itu biasanya 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Itu baru bisa dirubah begitu. Ya, karena baru surat bisa suara dicetak. Karena surat suaranya sudah dicetak, kemudian ada pembatalan. Akhirnya tidak bisa dicetak ulang lagi. Karena kesempitan waktu. Kayaknya karena anggaran sudah habis untuk mencetak pasangan calon yang ada, sehingga terlalu banyak menulir surat suara akhirnya yang digunakan yang versi yang dicetak dari awal. Versi yang dicetak. Iya, dari awal. Berarti kalau misalkan itu kan aturannya ketika misalkan itu ketika yang dibatalkan itu dicoblos dalam arti seperti itu, berarti itu tidak sah begitu. Kalau di aturan 1774 yang dikeluarkan
oleh KPU itu memang pasal 5 itu menyatakan tidak sah. Kemudian kalau kita lihat juga pemberitaan lain, Ketua KPU Kabupaten Kota Banjarbaru juga menyebutkan itu juga tidak sah. Tetapi maksud kita ada hal yang menarik juga sebenarnya yang bisa kita baca. Tiba-tiba mereka menyatakan tidak bisa dicetak lagi. Perubahan yang ada ini sebenarnya sesuatu yang akhirnya orang tidak menyangka hal lainnya lah. Sangkaan hal lainnya kan, sangkaan politik hal lainnya bisa terjadi begini. Tiba-tiba misalnya dalam 1-2 bulan KPU punya surat suara yang ada kotak kosongnya, itu berarti pendiskualifikasi ini memang sudah direkayasa dari awal. Oh iya. Kalau udah disiapkan sebelumnya. Udah siapkan sebelumnya. Jadi sudah ada cetakan ganda. Iya. Tapi kan itu emang tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh di dalam. Itu mengapa saya sendiri juga sebagai pengamat memaklumi lebih baik memilih tidak mencetak sebenarnya dibandingkan sudah ada cetakannya. Seperti itu. Karena kalau kita prediksi tidak akan bisa dicetak lagi sebenarnya. Selain tidak bisa dicetak lagi, cetak ulang itu juga akan banyak melanggar aturan-aturan administratif yang harusnya 3 bulan sebelumnya. Kemudian bagaimana mencetaknya, karena percetakannya kan ditunjuk tidak bisa di tempat fotokopian biasa, betul. Misalnya harus melalui tendernya, tender dan sebagainya, proses itu tidak mungkin karena kesempitan waktu Pak, mungkin seperti itu. Kesempitan waktu tidak mungkin ada. Nah itu mengapa kita lebih bagus mengaku tidak ada dibandingkan mengaku ada. Itu berarti ada 2 cetakan dibuat Kemudian tapi dampak itu terhadap masyarakat seperti apa secara keseluruhan itu? Memang sebenarnya kalau kita kalau kita analisa kita tafsir bahwa surat suara yang sama dengan cetakan yang pertama dengan tidak ada diskualifikasi oleh calon, artinya paslon yang ada tetap ada dalam surat suara itu sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya sebenarnya. Sisi negatifnya sebenarnya tidak saja pemilih, tidak saja pemilih sebenarnya. Sebenarnya si calon juga ada kerugian sebenarnya. Kenapa? Karena tiba-tiba suara-suara itu menjadi tidak sah. Karena bila tidak sah kan dia termasuk tidak sah juga suaranya dia sebenarnya ada kerugian lah. Kemudian sisi psikologi politiknya juga pemilih yang datang masih terpengaruh 2 calon itu. Karena banyak orang yang tidak tahu memilih siapa, tiba-tiba ada disodorkan. Akan tetap punya preferensi pilihan dibandingkan surat suara itu ada mencantumkan kotak kosong itu. Preferensi pilihannya kan juga bisa beda tuh. Itu mengapa saya bilang kalaupun ada kotak kosong tidak serta-merta sebenarnya orang akan banyak memilih kotak kosong. Hati-hati soal itu saya bilang karena orang ditawarkan 1 pilihan. Nah sekarang kan ketika surat suara yang digunakan tetap menggunakan cetakan yang versi awal, dengan adanya paslon yang terdiskualifikasi itu orang menjadi preferensinya menjadi 2, ada pilihan. Jadi mengapa saya sebut tidak saja pemilih sebenarnya yang rugi, si calon juga rugi, walaupun pemilih sendiri rugi-ruginya juga mereka tidak tersalurkan terhadap pilihan lain lah, tidak ada tersalurkan terhadap pilihan mereka, misalnya ketika tidak memilih, karena kan
perkembangan yang ada ketika kita pantau juga, memang ketika calon mereka tidak ada di surat suara, banyak pemilih juga yang memutuskan untuk tidak hadir, tidak ikut ke TPS begitu, karena katanya pilihannya juga tidak ada. Nah, walaupun ada sisi lain juga perkembangan soal kotak kosongnya itu juga yang muncul sebenarnya juga akan keputusan yang tidak menghitung suara yang tidak sah itu juga sesuatu yang rugi sebenarnya pemilih, karena implikasi kerugiannya itu ketika tidak dihitung kan kita jadi tidak tahu berapa sih sebenarnya suara calon yang terdiskualifikasi itu dipilih. Karena kita tidak tahu berapa sih, lalu orang mungkin meraba-raba ya. Jadi akhirnya menurut saya akan banyak tafsir-tafsir politik kayak berterbangan yang menyebut A, B, C dan berbagai hal lainnya lah, karena tidak terakomodirnya keinginan masyarakat yang mereka ketika pengen tahu lah berapa sih jumlahnya mereka terpilih. Oh iya. Tapi mungkin nanti bisa dilihat dari hasil resmi dari KPU-nya ya, berapa untuk jumlah suaranya, mungkin seperti itu nantinya. Iya, bisa, asal di formulir C-nya itu kan disebutkan ada hitungan lah. Ada hitungan. Kalau tidak kan juga berarti kita tidak tahu apakah dihitung atau tidak nanti soal ini. Nah, kemudian memang saya juga menyebut sisi positif kan, tadi negatif. Saya bilang memang ada sisi positifnya sebenarnya bagi pemilih. Memang beda simbol sih. Istilahnya beda simbol, maknanya sih hampir sama ya. Beda simbol, satu simbol kotak kosong misalnya, satu simbol paslon yang terdiskualifikasi itu. Nah, sisi positifnya saya bilang bahwa masyarakat kan masih punya pilihan, masih punya pilihan sosok yang ini, walaupun mereka tidak tahu bagaimana ininya soal itunya. Kemudian positif lainnya sebenarnya ini sedang ada civil society-nya itu sedang hidup sebenarnya, sedang mulai dihidupkan lah, mulai dihidupkan. Mereka ketua KPPS kan memutuskan sendiri, bahwa ini tidak sah dan ini sah berdasarkan petunjuk yang surat keputusan itu, keputusan dari nomor 1774 PKPU itu. Mengapa saya bilang ada sisi positifnya sebenarnya, bahwa mengajak masyarakat untuk memutuskan sendiri, walaupun melalui kelompok pemungutan suara lah, tapi paling tidak kan kelompok pemungutan suara pun sebenarnya area civil society itu. Mereka memutuskan untuk memilih untuk sah atau tidak sahnya itu. Tapi kalau tadi disinggung di awal, Profesor mengatakan bahwa pembatalan ini adalah kali pertama terjadi di pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan. Berarti sebelumnya itu emang belum ada ya seperti itu? Sebelum-sebelumnya 5 tahun misalnya yang lalu, kalau kita ingat sih belum ada lah. Tapi untuk se-Indonesia sepertinya ini sesuatu ya, kalau di Indonesia emang baru. Baru juga. Sesuatu yang baru, yang injury time. Oh iya.
Oke. Injury time tiba-tiba diputuskan seseorang itu terdiskualifikasi. Di Indonesia kan ada dua fenomena tuh. Ya. Satu, yang didiskualifikasi si calon, salah satu calon dari pasangan calon. Ya. Karena terindikasi korupsi atau Betul. terindikasi apa? Ada terpidana gitu. Terpidana. Nah, begitu. Yang ini kan juga terindikasi yang sama-sama injury time. Yang surat suara itu sudah tidak bisa dicetak. Dicetak ulang lagi. Betul. Nah, itu mengapa saya bilang kalau kita pahami 1774 itu pasal 5 dan pasal 6 itu ada tujuannya sebenarnya. Pertama memang memberi kepastian penyelenggara untuk memilih bagaimana keputusan ini, karena memang harus tertib politik kan penyelenggaraan ini. Jadi ada keputusan. Nah, pasal 5 sebenarnya untuk yang Banjarbaru ini. Nah, pasal 6 sebenarnya bagi calon yang salah satu pasangannya yang terkena diskualifikasi. Walaupun kan di banyak perkembangan orang yang berkembang itu melihat ketika kita ditanya apakah pasal 5 dan pasal 6 itu kontradiktif, kita bilang kan tidak kontradiktif karena dia akan berkaitan. Saya bilang pasal ini ke satu ke seseorang, ke paslon tertentu, pasal ini juga ke paslon. Jadi memang sesuatu yang tidak sama, tetapi memang sama-sama memberi kuasa kewenangan ketua KPPS untuk memutuskan itu. Jadi mereka yang memutuskan itu. Mungkin ada faktor keinginan cepat prosesnya selesai, efektif, efisien, tanpa ada campur tangan lagi misalnya, karena kan KPPS kan memang harus independen dalam memutuskan yang tanpa dipengaruhi yang lain. Itu mengapa area-area itu juga tidak bisa dimasuki oleh orang KPU kan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan melihat dari kulturnya masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya seperti itu, kalau menanggapi tentang pemilihan kepala daerah itu seperti apa sih, Pak? Oke. Memang kultur Banjar ini kan demokrasi itu bukan sesuatu yang ditolak misalnya, sesuatu yang sudah lama juga dilakukan, dipraktekkan dalam pemilihan kepala desa dan sebagainya. Cuma dalam perkembangannya pilkada di Kalimantan Selatan ini memang agak ada perbedaan dengan pemilihan legislatif. Satu yang beda kan, soal perempuan sebenarnya. Soal perempuan yang perempuan di pemilihan legislatif kan diterima ya. Buktinya mereka juga ada yang terpilih sampai 4 kali ya. Kemudian ada juga sampai 3 kali. Nah, di pilkada berbeda. Kayak apa? Ada perbedaan lah ketika mereka memandang politik itu, yang tahun 2024 ini ada 2 orang calon ya, di tingkat gubernur dan di tingkat kota itu. Betul. Jadi memang tercampurnya itu inilah mengapa Banjarbaru agak lebih tercampurnya banyak hal lah, sehingga banyak lebih dinamis dibandingkan yang pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur ini. Jadi memang kecenderungan memandangnya masih soal-soal perempuan memang proses lah. Kalaupun jadi belum ini untuk perempuan itu belum berada di tahap setara dengan laki-laki begitu untuk memimpin.
eh, masih tidak disetarakan sebenarnya. Masih tidak disetarakan dalam arti memimpin level-level yang kepala daerah itu. Walaupun di kabupaten lain misalnya Barito Kuala itu kan bupatinya juga ada yang perempuan. Betul. Agak mudah lah diterima, tapi kan area wilayahnya kan berbeda. Karena Kalsel ini kan dibagi tiga wilayah lah. Hulu Sungai kan, Banjarmasin sendiri, kemudian dengan Barito Kuala, nah, kemudian Plehari dengan Kota Baru itu. Itu aja beda-beda karakter. Oh, jadi tiga wilayah ini beda-beda karakternya untuk masyarakatnya. Kalau tuh misalkan untuk di wilayah hulu sungai gitu, Pahuluan biasanya seperti itu, Pahuluan ya. Pahuluan. Kalau tuh misalkan Pahuluan untuk masyarakatnya seperti apa dalam memandang pemilihan kepala daerah? Politiknya sih masih politik bubuhan itu ya. Pengelompokannya juga masih kuat lah. Yang istilah pengelompokan yang sudah terbentuk, kemudian keluarga itu menjadi referensi politik lah. Dan kemajuan teknologi sekarang kan juga menguatkan itu akhirnya, karena mereka membentuk grup-grup WhatsApp itu sendiri dari keluarga-keluarga yang mengapa kita sebut politik bubuhannya itu masih. Masih jadi pengaruh kental. Dari orang lain, pengaruh dari keluarga, pengaruh dari orang tua atau teman itu masih kental di sana. Masih kental. Dibandingkan kan wilayah preferensi politik di wilayah yang lain. Misalnya Kota Baru, ataupun misalkan Banjar sendiri gitu ya. Banjar sendiri, karena ada pergeseran nilai yang sudah berkembang karena soal kemodernan itu, pilihannya juga agak referensi politik berbeda. Lebih variatif mungkin seperti itu. Lebih variatif, tetapi soal perempuan juga masih hampir sama. Sudut pandangnya. Tidak mudah sepenuhnya. Itu mengapa kita bilang yang legislatif mungkin lebih diterima, karena kan tidak memimpin, hanya wakil. Wakil yang menyuarakan. Karena kolektif bolehlah kalau wakil yang menyuarakan dari perempuan. Tapi kalau memimpin kan menjadi sesuatu yang masih banyak pertimbangan politik, pertimbangan keagamaan, pertimbangan sosial, sosialnya dari sudut ini, sehingga lebih ini. Nah, kita sendiri sebenarnya pernah meneliti di Kota Banjarmasin, untuk selevel Kota Banjarmasin yang sudah mengalami pergeseran nilai, kemodernan itu juga belum bisa siap menerima sosok perempuan itu. Karena dulu kan 5 tahun lalu kan salah satu calon yang ikut bersaing sekarang itu menjadi calon kepala daerah kan, di wali kota itu, calon wali kota. Juga kan tidak inilah. Tapi kan beliau ikut bertarung juga kan, ikut bersaing juga untuk sekarang. Walaupun posisinya berubah. Jadi calon wali kota. Wakil. Calon wakil. Posisinya agak berubah. Nah, untuk tingkat level ini juga menjadi masih perdebatan ya. Nah, kemudian perkembangan sekarang kan yang di Banjarbaru. Kalau pun terpilih, berarti Kalsel kan punya dua sejarah perempuan ya, yang memimpinnya, yang di Batola, kemudian dan yang di Banjarbaru itu mengapa lebih lebih suasana
Berarti kalau begitu ada pergeseran lebih dong, sampai. bergeser gitu seperti itu pemahaman dari masyarakatnya. Kalau kita lihat bahwa mereka sebenarnya juga ada pergeseran sebenarnya kalau kita lihat ketika di kota Banjarmasin juga memilih waktu dicalonkan seorang perempuan ada yang memilih, Ya. jadi bukan sekedar nol begitu. Iya, iya, iya. Memang Masih ada suaranya. ada suaranya, Ada suaranya. cuma tidak bisa melebihi Mhm. lagi, artinya ada masih kelompok-kelompok yang masih menggunakan nilai-nilai yang menang ini. Dan memang ada anggapan apa yang dibayangkan dalam politik perempuan itu bahwa politik itu tidak ini mungkin yang masih jadi sudut pandang, background sudut pandang banyak kelompok-kelompok masyarakat di Kalsel, bahwa politik itu tidak semudah yang dilihat, karena dia akan bergaul ke sana kemari dengan siapapun. Yeah. Kemudian jamnya juga tidak bisa harus hanya pagi sampai sore misalnya. Kadang bekerjanya sampai tengah malam, pulang malam. Kemudian itu kan menjadi catatan-catatan background di banyak kelompok masyarakat yang ada di Kalimantan. Dan itu mengapa. Nah, walaupun sebenarnya perempuan sekolah itu malah didorong, perkembangannya luar biasa. Perempuan yang sekolah didorong untuk maju. Nah, tapi pada level kepemimpinan masih belum gitu seperti betul. itu. Apa yang menjadi faktor utama sehingga masyarakat itu ini kan bukan masalah kenapa sih harus, bukan harus sih, intinya belum saatnya untuk menjatohkan gitu seperti itu. Betul. Kan? Nah, salah satu catatan riset kita misalnya, salah satu postulat lah, dalil yang kita bangun waktu itu, bahwa perempuan ini tidak bersatu dengan perempuan yang lain. Itu yang kita temukan. Perempuan ini tidak bersatu dengan perempuan lain. Betul. Itu salah dalam satu. Arti kata dia enggan mendukung perempuan yang lain. Begitu. Kalau dia bukan kelompoknya. Oh gitu. Itu salah satu dalil lah yang kita temukan, catatan semacam hipotesis yang kita bercatatan bahwa perempuan itu juga tidak saling mendukung dengan perempuan yang lainnya. Itu mungkin yang faktor, kalau dicari faktor utamanya. Mengapa kalau dihitung-hitung kan jumlah pemilih Kalsel ini kan selisih 1.000 dari jumlah laki-laki. Ya, jadi ya, 157, 156 ya. Jadi sekitar selisih 1.000 kan lebih banyak perempuan tuh. Ya. Kalau perempuan bersatu kan pasti menang sebenarnya. Ya. berarti Pak perempuan yang tidak memilih perempuan lagi gitu. Betul. Karena perempuan juga tidak memilih. Sudah itu kan faktor utamanya. Seandainya perempuan ini juga punya niatan memilih, dia mungkin. Tapi itu udah menjadi karakter besar. Atau emang apa ya? Karena sekat-sekat kelompok itu. Sekat-sekat kelompok. Dan sekat-sekat kelompok. Jadi sentimen kelompok misalkan, kamu bukan kelompok saya nggak mau itu gitu. Iya, betul. Tapi kan itu biasanya kan ada di ranah individu, di ranah personal lah seperti itu. Tapi itu juga ke bawah akhirnya untuk dibawa ke ranah publik gitu kan. Betul. Jadi kayak dia menganggap dia masih perempuan ini misalnya sadar bahwa dia harus boleh sekolah, boleh duduk. Ya setinggi-tingginya sekolah gitu. Punya cita-cita lah. Dan boleh, itu didorong gitu ya. Iya, didorong boleh menjadi ini sebagainya. Tapi dia tidak sepakat siapa yang disuruh didukung misalnya, siapa. Tapi itu kan memang proses ya. Iya, betul. Proses tahapan politik yang juga karena di laki-laki juga begitu. Di laki-laki juga sama kan mengalami politik yang yang juga terjadi di perempuan, walaupun
eh, perempuan lebih sensitif, Mhm. ya, lebih sensitif dibandingkan laki-laki dalam menerima orang lain lah. Oke. Kalau perempuan kan lebih emosionalnya juga jadi Oh pertimbangan, iya iya iya. berbagai hal, kulturnya juga menjadi Hmm. pertimbangan dan sebagainya, sehingga apa ya, eh, itu mendorong dia tidak mudah Mm-mm. bersatu itu, Mhm. tidak mudah bersatu walaupun dia satu kelompok. Iya. Misalnya di Pileg dulu, Mhm. di Pileg salah satu partai Mhm. mencalonkan 2 perempuan. Mhm. Karena itu menjadi salah satu syarat kalau tidak salah. Ah. 2 perempuan di wilayah, di dapil yang sama. Di Apa dapil itu? yang sama. Apa nggak ngeri itu? Di dapil yang sama 2 perempuan ini kan akhirnya menjadi tidak saling mendukung satu sama lain lah akhirnya. Tapi itu berada di levelan perempuan muda, boleh dikatakan demikian, atau sama ketika itu perempuan yang sudah berada di usia istilahnya lebih tua pun sama gitu levelannya. Level lebih tua lah. Oh, lebih Kalau tua. yang lebih muda kan karena sudah ada pendidikan itu, ada pendidikan, dia masih menerima. Ini memang lebih gampangnya yang Banjarbaru sih. Kita lihat Banjarbaru kan yang mengkritik juga perempuan. Iya. Di Banjarbaru yang sensitif juga perempuan, tidak yang tua, tidak yang muda. Sensitifnya ini juga mengapa saya bilang agak mengejutkan sebenarnya. Banyak standar-standar yang mereka kayaknya tidak sama pandangannya, kemudian tidak mudah satu lah, tidak mendukung yang lain. Karena kita mengapa juga kita menyebut sangat mengejutkan, malah ada yang perempuan punya pendapat yang berbeda, misalnya soal yang di Banjarbaru, yang pilkada yang di Banjarbaru ini, yang saya bilang itu kan perempuan, saya bilang, itu tidak jadi ini. Nah, jadi kita memang sesuatu yang progres catatan lah. Bahwa, tapi itu berarti menarik juga untuk diteliti lagi ya, Prof, kalau begitu ya. Betul. Kita mendorong, terutama sih ada perempuan lah yang meneliti itu. Mengapa? Karena kan yang jelas-jelas kan yang mencalonkan perempuan, dan mestinya kan juga bangga lah perempuan mewakili gitu. Ada progres lah, bermunculan di salah satu ibu kota lah, tiba-tiba ada bermunculan perempuan begini. Cuma pandangannya berbeda akhirnya. Itu mengapa lebih dinamis ya melihat itu. Tapi ini memang perjalanan proses politik ya. Catatan kita memang perempuan memang tidak saling bersatu itu. Termasuk juga di tanah laut sampai ke Kota Baru juga seperti itu. Untuk karakteristiknya itu, betul. Politik bubuhan itu. Nah, kalau Kota Baru, Plehari Kota Baru kan agak berbeda ya. Interaksinya karena terutama sih Kota Baru, karena wilayah kabupaten itu kan ada pelabuhan besar. Yang sudah biasa bertemu dengan orang lain itu. Jadi ruang terbukanya lebih besar. Soal-soal perempuan tidak terlalu kencang. Karena kelompok bubuhannya juga kan, karena di sana sudah multi lah. Karena menjadi daerah transit persinggahan, karena ada berbagai pelabuhan termasuk Tanah Bumbu.
dinamisasi penduduknya kan tidak seragam lagi. Misalnya ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Banjar, ada Sunda, kemudian ada berbagai lah. Kalau dibandingkan kan wilayah hulu sungai, tidak ada pelabuhan itu, sehingga konstruksi politik di masyarakatnya itu kan masih kekentalannya masih tinggi. Masih kental. Iya, betul. Kentalannya masih tinggi soal budaya di kelompoknya, adat istiadat, berbagai hal lainnya. Kemudian pertemuan dengan orang luar kan tidak terlalu tinggi, kecuali mereka ke Banjarmasin atau mereka berkunjung ke tempat mana yang ini. Jadi memang agak pengelompokannya agak lebih kental, tidak secair kayak di Kota Baru misalnya, atau tidak secair yang di Plehari, karena ada proses masuk ke transmigrasi itu ya. Berarti letak geografis itu menentukan juga untuk karakter masyarakat itu. Betul, menentukan, karena keterbukaannya itu dengan orang lain, jadi tidak tertutup. Kita sih masih beruntung di Kalsel tidak tertutup seperti mungkin ada profesi lain yang tidak menerima orang lain misalnya. Di kita sih amalgamasinya sudah terjadi, yang kawin campur, tidak satu perbedaan. Misalnya dilarang kawin ini dan itu tidak ada tempat kita. Tidak ada ketabuhan seperti itu. Tidak ada. Jadi memang kekentalannya sih tidak terlalu kental, betul. Tapi berarti untuk keterbukaan secara sosial itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Oke. Di daerah karakter yang ada pelabuhan itu lebih terbuka biasanya. Lebih terbuka. Karena sudah hari-hari berinteraksi, sehingga menerima orang lain itu bukan sesuatu yang asing gitu. Gitu. Dibandingkan beberapa wilayah yang masih tidak mudah menerima kehadiran, walaupun mulai berkembang ada tetapi percampuran itu juga sudah lama terjadi lah di beberapa nah cuma kekentalan politiknya berbeda ketika menuju ke seseorang itu. Mengapa calon-calon itu memang harus ada dukungan kelompok bubuhannya itu. Itu kelompok politik bubuhan itu seperti itu udah lama. Dan sejak kapan itu muncul di? Sudah lama. Karena dia terbentuk memang secara sosial ya. Proses sosial karena adanya kesamaan itu. Yang kadang-kadang politik bubuhannya itu kan bergaris dari datu-datu itu ya. Dari para leluhurnya. Nah, itu mengapa ada kelompok bubuhan Datu Sanggul misalnya, atau ada kelompok bubuhan Datu yang di Tapin misalnya, di Kandangan misalnya, di Barabai, di Tabalong misalnya. Ada garis itu yang sebenarnya fungsi ingin merekatkan hubungan supaya yang generasi lama, yang generasi muda bisa kenal dengan ini. Sebenarnya untuk itu sebenarnya, tetapi tanpa sengaja politik itu masuk ke dalam pengelompokan itu akhirnya, sehingga ada semacam dukungan lah. Karena ini kan keluarga sendiri, sudah ada kepercayaan trust. Berarti kalau begitu tergantung dengan misalkan nih dari ketua kelompok, boleh dikatakan demikian, ketua kelompoknya mengatakan kita dukung si A, itu otomatis yang lainnya juga ikut seperti itu. Mendukung. Keluarga-keluarga mereka akan ikut mendukung, karena kan mereka kenal, preferensinya mereka kenal lah. Berarti itu mengapa calon-calon yang mencalon dia akan melakukan roadshow di keluarga itu. Ke tokoh-tokohnya seperti itu. Betul, berkunjung. Jadi tahu, ini keluarga kita, dia mencalon, berarti kita harus ikut memilih sebagainya. Nah, dan mereka rekat hubungan itu, karena
Berarti sampai sekarang Ada itu rekatnya. rekat sampai sekarang. Rekatnya sampai sekarang. Jadi ada beberapa peristiwa yang membuat mereka itu jadi rekat. Itu salah satunya misalnya perkawinan. Mm-mm. Jika keluarga ini berkawin, mereka rame-rame hadir, Oh, datang untuk ikut memeriahkan, ikut membantu. Jadi memang ada peristiwa yang membangunkan kerekatan mereka itu dibuat. Nah, mungkin itu dibuat oleh yang para leluhurnya ya, leluhurnya. karena menjadi tempat berkumpul itu ya, Iya, iya. dan ininya. Jadi mereka saling inilah akhirnya, saling ini. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat riwayat kepala daerah itu kan juga punya hubungan itu. Oh, oke. Bukan dari orang luar yang tiba-tiba ada misalnya, tidak. Tapi memang dari keluarga-keluarga yang kelompok bubuhannya itu. Lalu ketika kita menyebut misalnya politik bubuhan kan akhirnya karena memang ada garis yang terhubung dengan ini, dan rata-rata kan memang keluarga-keluarga yang besar itu kadang mendominasi. Misalnya ada kelompok keluarga besar, dia mendukung si calon A, pasti jadi kan calon A. Walaupun misalnya yang bercalon ini bukan dari kelompok bubuhan yang besar, tetapi karena dapat dukungan dari karena kelompok besar, dia mau bisa jadi. Karena ada hubungan-hubungan itu ya. Nah, awalnya memang dibangun berdasarkan nama-nama datu leluhur mereka itu ya. Itu tuh Bang. Dan terus ada sampai sekarang. Nah, itu mengapa perspektifnya berbeda. Iya. Karena kan datu-datu mereka ini kan tokoh-tokoh agama besar Iya. Tokoh-tokoh agama besar yang punya pemahaman keagamaan tertentu. Nah, itu mengapa kata kita preferensi politik masih belum menjadi sesuatu yang diutamakan. Misalnya kalaupun dikejar selama masih ada laki-laki, mengapa tidak laki-laki, kan begitu. Pemahamannya masih seperti itu. Masih seperti itu. Karena terlalu keras katanya politik ini. Terlalu godaannya terlalu besar untuk seorang perempuan. Dianggap kalangan itu yang norma sosial yang masih mereka pegang juga sebenarnya. Perempuan itu tidak boleh keluar malam. Tapi itu merata di semua tingkatan strata sosial di masyarakatnya, baik menengah, atas ataupun bawah. Sama. Menengah juga masih ada, karena di keluarga menengah itu kan juga berpandangan sama. Norma itu kan menjadi norma sosial itu kan menjadi sesuatu yang masih dianut lah. Kemudian berarti kalau begitu masyarakat kecenderungan untuk masyarakat Banjar ini tidak bisa menolak ya, misalnya seperti itu, atau tidak bisa berontak lah istilahnya begitu. Saya nggak bisa dong mengambil pilihan ini gitu, walaupun misalkan leluhurnya itu misalkan pilihannya A gitu. Jadi harus manut begitu. Mereka manut kecenderungan manut dan tidak ada untuk, karena kan ketokohan ini bukan sekedar ketokohan pemimpin, tapi spiritualitas itu. Lebih banyak lebih mengarah ke spiritualitasnya. Lebih besar. Jadi bukan tokoh-tokohan yang orang kaya misalnya. Kan kalau orang kaya juga bisa bergeser ya. Iya, betul. Orang terpandang juga, tapi ini tidak. Yang ketokohan ini spiritualitas keagamaan. Berarti dasarnya itu spiritualitas itu. Sehingga penolakan itu kan menjadi sesuatu yang tidak pantas dirasakan. Karena ada kaitan dengan kehidupan keagamaan itu. Yang mereka akhirnya cenderung untuk memanuti, apalagi tokoh-tokoh leluhur mereka ini kan orang yang sederhana hidupnya,
kemudian memiliki keagamaan dengan kitab-kitab. Jadi Betul, memang betul. besar lah, Besar banget itu besar pengaruhnya, betul. banget. Sehingga kemanutan itu. Nah, di beberapa kelompok Bu Ani kan perempuan itu memang menjadi partner di rumah tangga, kemudian bekerja dan sebagainya. Walaupun kemodernan yang sekarang datang tidak ditolak sih. Mereka Tapi kalau juga begitu ikut tidak berpendidikan. ada proses tidak ada proses tidak ada proses, misalkan begini, karena itu pilihannya sudah ada, misalkan dari tokoh leluhurnya itu mengarahnya ke A, misalkan seperti itu, Betul. gitu. Terus kemudian dari si pemilihnya itu tidak berproses pada apa ya istilahnya, saya melihatnya dari sosok A ini begini gitu kan, seperti itu. Berarti tidak ada proses seperti itu untuk politisasi politiknya gitu. Dalam arti kata, kalau saya mengamati sendiri ketika itu ramai tentang politik, pilpres, kemudian juga dengan pilkada, tapi masyarakat di sini lebih cenderung aman gitu ya, lebih cenderung tenang, Betul. slow seperti Betul. itu gitu ya. Daerah yang tanpa konflik ya, Iya, betul. damai. Betul. Terhadap perhelatan pilkada pun dibandingkan daerah lain Iya. itu ya. Karena ayoman kelompok itu spiritualitasnya itu besar, yang sabar. Iya, gitu ya. betul. Kemudian menerima, nanti juga ada balasan dari itu kan juga menjadi ya, jadi kembali ayoman. lagi kepada spiritualitasnya Betul, mereka ya, mereka. seperti itu. Walaupun mereka sekolah tinggi misalnya, mereka tetap kembali ke dalam komunitas, kelompok bubuannya itu. Nah, persoalan hal yang lain juga, calon-calon itu dipandang baik, yang berasal dari kelompoknya itu juga dipandang baik, karena memang hubungan itu terbangun, memang dibina lah, dikelola lah. Sehingga kalau kita melihat Banjar, kita melihat Kalimantan Selatan, itu mungkin berbeda dengan Barat lah. Betul. Di sini yang kaya bukan menjadi jurang, begitu. Jadi tidak ada jurang antara kaya dan miskin itu. Jadi karena spiritualitas itu menjadi dorongan berbagi ya. Kemudian dengan istilah sedekah lah. Ya, kemudian saling tolong menolong itu mengapa tidak terlalu inilah. Kemudian ketika perhelatan pilkada selesai, ya dianggap selesai. Mereka akan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing itu. Ya, mungkin ada dendam, tapi kan tidak terlalu diekspos soal dendam itu. Nah, itu mengapa Kalsel dianggap lebih tenang, lebih damai, begitu. lebih tenang lah. Iya, betul. Dibandingkan, karena banyak hal yang dilanggar mereka ketika mengambil posisi untuk berhadapan misalnya. Terlalu banyak di hadapan, dan risikonya juga mereka bayangkan karena ada keluarga itu ya. Nah, itu mengapa ketokohan tertentu menjadi penenang dari kelompok-kelompok tertentu itu. Dan itu menjadi peredam ya, ini kan, ketika misalnya tokohnya lebih santun, lebih apa istilahnya, tata keramanya itu lebih didahulukan begitu, seperti itu. Betul. Dibanding dengan egonya. Biasanya kan kalau misalkan untuk berkaitan dengan politik kan egonya itu sangat tinggi, gesekannya itu sangat tinggi kan, gitu, seperti gesekan. Itu
agak beda kan dengan provinsi lain misalnya. Banyak provinsi, ada provinsi yang bentukan dari kelompok petani misalnya ya, kelompok keseragaman pekerjaan atau profesi pekerjaan. Di sini bentukannya yang kelompok bubuhan itu, karena memang orang Banjar itu, orang Kalsel itu, mengapa politik bubuhan itu jadi kuat? Dia kalau pindah, misalnya dia pindah ke tempat wilayah yang lain, ini kan pernah terjadi, misalnya dari Amuntai itu pindah ke Kota Baru, ketika rombongan pindah itu pasti ada ulama. Ada ulama yang diikuti. Iya, diikutkan. Ya, paling tidak kan untuk keperluan keagamaan itu. Jadi sesuatu yang tidak terpisah. Mengapa spiritualitas itu akhirnya selalu menggiring kelompok itu, sehingga menjadi panutan. Di keluarga mereka pindah pasti ada tuan guru lah sebutannya, yang diajak. Mengapa mereka tidak terlalu tidak terpisah dengan spiritual. Jadi bukan yang ketika kelompok ini pindah, mereka misalnya bikin sendiri lagi, kelompok-kelompok sendiri, keagamaan gitu, sendiri misalnya, dengan membawa dengan menyuruh berbagi tugas misalnya di kelompok itu tidak. Mereka memang memboyong tuan gurunya itu pindah. Mengapa saya bilang politik bubuhan itu tidak mudah hilang sebenarnya, menjadi ayoman orang Banjar. Mengapa akhirnya cenderung damai. Jadi walaupun kita setinggi-tingginya, betul. Ketika kita masuk dalam kelompok bubuhan itu, kita mengakui nilai-nilai yang berkembang itu, karena di dalam kelompok bubuhan itu memang ada terjadi penghargaan itu. Saling menghargai yang tua yang muda, saling melindungi, misalnya itu. Makanya pergerakannya itu mengalir aja Pak ya, mengalir tenang. Betul. Gitu, seperti itu. Gitu. Jadi seakan-akan tidak ada perhelatan gitu. Padahal ketika misalkan mereka pada saat hari hanya mereka juga antusias untuk melakukan pemilihan begitu ya. Betul. Dan tidak ada jarak lah. Iya. Tidak terlalu ada jarak. Yang penting kan dibawa bertemu, berdiskusi, bukan berdiskusi, dia akan bisa menerima ini. Dan ketika ketokohan kelompoknya itu menerima kan, yang lain juga terima, karena leluhur mereka ini bukan sosok berbeda lah, karena spiritualitasnya itulah. Mengapa lebih adem ya, lebih tenang di kelompok itu. Jadi beda, bukan ketokohannya bukan sesuatu yang kuasa misalnya, kuasa dengan kekerasan, atau kuasa dengan item-item yang kuasa dalam politik itu ya. Ini tidak kuasa yang dalam arti spiritualitas. Kemudian karismatiknya itu juga. Dan biasanya kan, bukan biasanya juga, kalau misalkan untuk pemilihan kepala daerah itu kan dilihatnya dari sosok, bukan dari partai. Kalau di sini memang ada peristiwa sebenarnya mesin politik partai itu tidak jalan kadang, jadi hanya pelengkap untuk mendaftar ya, bahwa didukung oleh partai, kemudian pelengkap untuk dilihat bahwa dukungan ini besar. Nah, ketika di prakteknya partainya juga tidak bulat, bukan suara partai itulah. Betul. Karena kalau dihitung-hitung berdasarkan partai nih, mestinya kan menang ya. Iya. Kan ya? Kita didukung banyak partai, artinya sudah separuh tuh. Udah separuh. Habis menang dah kita. Nah, ketika di lapangan justru malah kalah bisa. Karena memang dalam pilkada suara partai berbeda dengan suara masyarakat itu. Ternyata, karena kalau kita hitung ya, partai-partai itu kan memiliki calon yang duduk di dewan. Tiap calonnya itu
punya suara di masyarakat ya. Mhm. Nah, Ada ketika konstituennya ya. ada seperti itu. konstituennya sudah. Ah, Tapi ketika pilkada berbeda berbeda. konstituen. Jadi mengapa tidak bisa dihitung-hitung secara matematis jumlah itu? Iya, iya, iya. Jadi tidak sama akhirnya suara partai dengan suara Iya. masyarakat itu. Mhm. Karena itu tadi politiknya politik bubuhan nih, seperti itu. Politik bubuhan juga dijalankan ya. Kemudian juga di orang tertentu ada juga yang menjalankan mesin politiknya. Oke. Tapi ada juga yang tidak menjalankan mesin politiknya, Iya. tapi lebih memilih politik bubuhannya itu dijalankan itu. Nah, lihat saja kita misalnya punya studi kepala daerah, caleg ini dia di dapil yang sebenarnya bubuhannya itu lebih banyak di dapil itu. Dia akan menang tuh. Tidak perlu ada biaya. Kos politiknya berarti rendah. Tidak perlu ada biaya karena kan politik bubuhan saling menerima. Sudah karena ada bentukan, ada peristiwa-peristiwa yang mereka berkumpul selamatan atau perkawinan ya. Tiba-tiba pindah saja dia dapil yang dia tidak punya ada bubuhannya, itu pasti kalah. Tidak terpilih nih. Kita cek saja 2024 pileg ini ada beberapa yang tidak terpilih. Kita cek kenapa tidak terpilih. Memang dia perubahan dapilnya. Karena gerbongnya nggak ada, ketinggalan gerbong berarti. Gerbongnya ditinggalkan. Betul. Mestinya kan tetap di situ. Karena cuma karena dapil itu diinginkan orang lain mungkin ya di partai yang sama. Lalu akhirnya dia pindah. Iya, itu mengapa ketika juga kita menjadi partai menyusun caleg tuh lihat-lihat juga orang sejarah orang ini harus diperhitungkan juga kelompok bubuhannya itu ada tidak, karena kadang ada kelompok bubuhan ini menempati wilayah-wilayah ini, kemudian ada kelompok bubuhan yang lain menempati wilayah-wilayah ini. Nah, kalau ketika itu diubah maka bargainingnya kan juga berubah ya. Pertukaran sosialnya juga berubah. Tidak lagi. Oke. Ya, Dok, Prof, kalau tahu misalnya gini, ketika misalkan politik bubuhan itu memilih si A, kemudian ternyata si A itu dalam kontestasi politiknya dia kalah misalkan seperti itu. Apakah mereka nanti di akhirnya mereka juga masyarakat itu menerima atau bagaimana? Kita tahan dulu, kita break dulu ya. Oke. Kita break dulu, saudara. Jadilah bagian dari Pilkada 2024. Kawal untuk memastikan bersih, jujur, dan adil. Ikuti tahapannya. 5 Mei sampai 19 Agustus 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 24 sampai 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 sampai 29 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus sampai 21 September 2024. Penelitian persyaratan calon. 22 September 2024. Penetapan pasangan calon. 25 September sampai 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye. 27 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara. 27 November sampai 16 Desember 2024.
Jadilah bagian dari Pilkada 2024. Kawal untuk memastikan bersih, jujur, dan adil. Ikuti tahapannya. 5 Mei sampai 19 Agustus 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 24 sampai 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 sampai 29 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus sampai 21 September 2024. Penelitian persyaratan calon. 22 September 2024. Penetapan pasangan calon. 25 September sampai 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye. 27 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara. 27 November sampai 16 Desember 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kawal terus untuk Indonesia maju dan damai. Bersama teman memilih Rumah Pilkada Kompas TV. Jadilah bagian dari Pilkada 2024. Kawal untuk memastikan bersih, jujur, dan adil. Ikuti tahapannya. 5 Mei sampai 19 Agustus 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 24 sampai 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran. Ya, terima kasih saudara. Masih di live event Pilkada serentak tahun 2024 di tanggal 27 November. Kita kembali lagi, Prof. Kalau tuh misalkan tadi kita berbicara, kalau tuh misalkan ini politik bubuhan lagi, ini sangat menarik. Dari leluhurnya atau dari tokohnya mengatakan untuk memilih calon A misalkan seperti itu, kemudian dia lantas si calon A-nya itu kalah seperti itu, apakah ada implikasinya terhadap si pemilih itu? Biasa cenderungan yang kita lihat memang tidak ada implikasi, karena ketika calon yang mereka usung misalnya kalah, berarti belum rezeki gitu mereka kan. Jadi menerima aja gitu ya, seperti itu. Jadi mereka ada kata pengobatnya. Bahwa rezeki belum sampai, mungkin akan bisa mencalon lagi ya. Banyak kata-kata yang menenangkan akhirnya. Seperti yang salah satunya belum rezeki, kemudian yang kedua nanti bisa mencalon lagi, kemudian yang ketiga mungkin ada hal buruk sebenarnya kalau terpilih, seperti itu. Jadi ada sesuatu pengobat sendiri, sehingga bisa menerima. Oke, jadi positive thinking yang dikedepankan seperti itu. Betul. Jadi tidak melakukan move atau apa ya. Karena di keluarga Banjar itu agak jarang ketika keluarga mencalon kemudian si keluarga ikut melakukan move negatif, itu jarang. Iya. Itu tidak kan pernah diikuti. Iya, berarti kan itu merugikan juga ya. Betul. Seperti itu. Tidak pernah juga disuruh untuk melakukan yang negatif itu. Karena spiritualitas yang mereka jalani itu jadi semacam ada kepercayaan besar yang sampai sekarang mereka peroleh bahwa kedudukan itu kan jabatan yang amanah ya, sakral. Jadi menuju ke arah situ jangan melakukan perbuatan yang negatif itu. Untuk kepercayaan besar mereka itu mengapa menjadi nilai yang mereka ketika terpilih maupun tidak, bukan menjadi sesuatu yang tujuan utama begitu. Betul. Yang akhirnya mereka misalnya kecewa, politik secara berkepanjangan juga. Jadi pecah saudara misalkan. Betul. Seperti itu. Atau tidak dilakukan. Dia cenderung menerima saja apa yang terjadi ya, yang terjadi sudahlah begitu. Nanti di lain waktu. Jadi tidak ada yang sampai tidak menerima misalnya. Jadi santun ya Pak. Nah, ya agak kayak itulah, karena konstruksinya beda. Itu mengapa beda. Orang bilang pilkada di
Kalimantan Selatan ini cenderung damai ya. Iya, betul, betul, betul. Damai Tidak walaupun memanas begitu ya. tidak sebetulnya. memanas tensinya. Kemudian tidak berakhir ada dendam lagi misalnya. Jadi perhelatan itu kalaupun sudah terjadi, ya sudah terjadi lah. Mungkin ada rezeki di lain misalnya, atau di tempat di situasi yang Tapi karena emang dasar dari spiritualitas itu ya, Prof. betul, karena bangunan kelompoknya Bangunannya itu. itu ya, konstruksinya emang sudah kokoh begitu ya, Betul. seperti itu. Jadi bukan beda mungkin dengan tokoh adat ya, Iya. konstruksinya. Bahwa ini seorang yang ada kuasa dan keperkasaan itu Betul. ya. Nah bangunan politik bubuhannya ini ketokohannya berbeda karena spiritualitas agamanya itu Yang di depan ya seperti itu. yang menguatnya. Yang Karena menguatkan. kan leluhur mereka ini memang punya apa ya, punya kekarismaan tertentu, cerita-cerita yang tingkatan spiritualitas yang keagamaan itu dianggap tinggi itu, sehingga tidak pernah leluhur mereka ini saling bentrok, itu tidak pernah, karena garisnya sama spiritualitas, maksudnya di satu ayoman agama ya. Jadi tidak ada yang berbeda walaupun punya keistimewaan beda-beda. Keistimewaan beda-beda dan keluarga-keluarga yang buah ini saling memahami bahwa ini keistimewaannya ini keistimewaannya dia punya ini. Karena leluhur mereka ini kan tidak sekadar menjadi ayoman atau leluhur, tapi ada yang mewariskan amalan-amalan keagamaan itu, bacaan-bacaan yang dibaca, dirapal oleh mereka, dan mereka bangga dengan leluhurnya itu. Bangga dengan leluhurnya itu, dan keluarga kelompok Wan ini saling tahu. Oh ini dari keluarga Datu ini kah misalnya. Datu. Bisa dirunut seperti itu ya, Prof. Betul, karena yang tua-tua merunutnya itu seperti ini. Dari keluarga ini jadi memang saling menerima akhirnya, saling menerima. Nah dalam perhelatan seremonial yang dibuat untuk kumpul itulah saling mengenalkan akhirnya, dan itu terjadi bisa setahun 3 kali. Kalau ada pernikahan, kalau ada selamatan, kalau ada melahirkan anak ya mereka kumpul. Jadi keluarga-keluarga yang kawin dengan orang lain misalnya, nah itu dikenalkan. Oh ini menantu sini, oh jadi tahu. Nah proses itu lama berlangsung. Oke, berarti dengan sekarang ini yang menjadi perhelatan di Pilkada Kalimantan Selatan itu kan ada 2 calon ya dari perempuan, itu akan menjadi warna akhirnya ya seperti itu di masyarakat. Betul, kan satu warna catatan lah. Moga-moga sih ada pergeseran sudut pandang ini, bahwa perempuan juga punya hak sebenarnya ya untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin, bukan sesuatu yang meminggirkan laki-laki sebenarnya, tetapi kesempatan untuk ikut ambil bagian membangunnya itu mestinya dipandangnya seperti itu. Jadi bukan dipandang seperti sesuatu yang meminggirkan lah. Tapi mungkin akan menjadi lambat laun akan bergeser seperti itu untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akan bergeser. Akan memang lama kelamaan akan ada progres lah, perubahan, tapi perubahan di masyarakat ini kan memang lama ya. Tidak secepat yang ini. Betul. Jadi mungkin 15 tahun ke atas lah kayaknya akan lebih terlihatnya ini kan nanti kehadiran perempuan itu menjadi sesuatu. Nah yang
fenomena Banjarbaru sebenarnya saya juga sambil berpikir lah apa situasinya yang salah atau gimana begitu. Kenapa saya bilang tiba-tiba ada perempuan yang dicalonkan, mengapa dalam situasi seperti ini? Saya bilang akhirnya yang kita kan sebenarnya kita tidak untuk mendorong perempuan untuk berbeda, atau kita malah mendorong pengen perempuan itu bersatu lah dengan dalam kasus itu yang yang sebenarnya juga sebenarnya kita juga mau mengingatkan politik patriarkinya ini kan besar nih, sedang besar nih, karena usungan nilainya kan beda tuh. Mungkin banyak laki-laki yang menolak ya. Kita lihat karena ada sesuatu yang ditimpakan sebenarnya ke calon perempuan ini, yang kita juga tidak tahu, yang disebut rekayasa lah, disebut inilah dan sebagainya. Karena kan ada saja nada, pasti akan ada nada-nada yang seperti itu. Nada-nada sumbang perempuan bahwa diuntungkan lah, untungnya ada terserah bonemu lah, aturan bla 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 sebagainya lah, yang itu tidak sumbang lah bagi perempuan. Yang saya bilang catatan proses politik kehadiran perempuan yang saat ini terjadi di Pilkada Banjarbaru yang ditumpang tindih, ini sesuatu yang menurut saya suram. Tapi kalau misalkan dari kacamata akademisi misalkan seperti itu, kalau misalkan ini tanpa kita misalkan berandai-andai, seandainya itu tidak ada pembatalan misalkan seperti itu, itu akan menjadi proses menarik untuk diteliti ya. Berarti kan ini kan head to head ya, dalam arti kata ini satu paslon, ini satu paslon perempuan, ini satu paslon laki-laki gitu. Seperti itu. Ini akan menjadi sebuah barometer baru mungkin untuk perpolitikan di Kalimantan Selatan, mungkin seperti itu. Amat jadi barometer yang politik luar biasa. Karena head to head kan ya. Iya, betul. Head to head yang wakil si petahana berpindah. Ya. Wakil petahana berpindah, makanya sebenarnya pertarungannya justru akan menarik. Sebenarnya akan menarik pertarungannya yang bisa saja dalam realitasnya justru yang si paslon perempuan yang menang, bisa saja. Nah, kalau itu ceritanya akan luar biasa ya. Proses politik yang terbangun bagi perempuan sebenarnya dibandingkan ini terjebak pada, saya sih menyebut politik patriarkinya lebih besar. Kita harusnya, saya bilang, lebih menetralkan itulah. Karena juga bukan paslonnya, saya bilang, yang juga membangun kondisi politik ini. Karena hal juga yang mesti kita sadari mungkin ya, bahwa kondisinya kan kondisinya kan injury time, keputusan KPU untuk mendiskualifikasi itu. Yang ini saya bilang tidak pernah terjadi. Yang kondisi ini juga sesuatu yang kadang digampangkan. Dulunya digampangkan oleh petahana. Sebenarnya kalau digampangkan petahana karena banyak petahana bilang bisa aja dilanggar beberapa hal. Karena tidak mungkin penyelenggara mengambil keputusan yang membuat ini blunder lah, tidak efektif penyelenggaraan, tidak efisien, terlalu banyak perubahan, terlalu banyak persiapan. Ini kan
pikiran-pikiran banyak petahana lah, sehingga yang injury time itu banyak kelihatan petahana melakukan trik-trik tertentu sebenarnya. Nah, pada situasi politik yang 2024 ini kan menjadi semacam pertanda, menjadi catatan penting lah, Iya. bahwa jika ada petahana yang coba-coba main-main misalnya di injury time itu hati-hati dengan keputusan KPU dalam menetapkan itu, yang tiba-tiba bisa terjadi diskualifikasi itu, yang akhir ini kan kita saksikan. Yang mengapa saya bilang ini pelajaran politik berharga, luar biasa sebenarnya. Tidak untuk calon baru sebenarnya, ini untuk banyak petahana di seluruh pilkada di Indonesia, karena kedekatan mereka dengan birokrasi kan. Itu mengapa mereka agak menggampangkan lah, tanda kutip saya bilang menggampangkan beberapa hal yang itu tidak adil secara politik, dan yang akhirnya saya bilang tanpa ada proses yang kita tidak membayangkan, sebenarnya perempuan hadir di situ. Di antara fenomena itu perempuan itu hadir. Ini yang saya bilang tidak bisa juga kita terlalu mengembangkan politik patriarkinya juga terlalu besar ya. Karena jika itu terlalu besar, hipotesis saya yang dulu menyebut bahwa perempuan tidak saling mendukung itu akan terbukti. Iya. Karena para perempuan juga mengomentari sumbang miring atas ini, tidak satu suara. Tidak satu suara, misalnya mendukung paslon ini, karena peristiwa ini kan juga bukan peristiwa yang dibuat calon sebenarnya, tapi memang keputusan penyelenggara. Jadi tidak bisa juga saya bilang kita timpakan ke calonnya tersebut, karena jika ini diblunder terlalu panjang, kita sebenarnya meminggirkan perempuan ini. Itu saya bilang yang harus juga dilihat, karena kita tidak hanya sekedar belajar atau pembelajaran atau membangun politik itu jangka pendek kan, kita juga harus membangun politik juga jangka panjang itu lah, kedepannya lah, yang siapa saja berani mencalon, ya kan ya. Kalau orang punya niat pengen mencalon ya mencalon saja, walaupun dengan siapa lawannya, misalnya laki-laki atau bagaimana, atau perempuan dan lain sebagainya. Berarti tidak ada kekhawatiran harusnya ya seperti itu. Betul, tidak ada kekhawatiran lah sesuatu yang ini. Nah kemudian memang menariknya lagi di pilkada Banjarbaru ini, jika suara tidak sah dari yang hadir ya, walaupun nanti perhitungannya juga perhitungan suara yang sah. Jadi 50% dari suara yang sah, si paslon yang tidak terdiskualifikasi akan terpilih, akan tetap terpilih. Tetapi bagaimana suara yang paslon yang terdiskualifikasi misalnya, memang ada dua legitimasi sebenarnya. Paslon yang tidak terdiskualifikasi ini dia punya legitimasi partai, ya. Kemudian bisa jadi nanti dia tidak terlegitimasi di masyarakat itu. Ya, jadi dua hal yang ada dua hal beda kan, karena partai kan dimiliki oleh si perempuan ini, si paslon ini, partai-partai ikut paslon, dia dapat legitimasi di partai. Nah, pasca pemilihan
ada kemungkinan kalau dilihat dari hasil akhir nanti ya, dia tidak terlegitimasi walaupun tidak secara formal lah terlihat terlegitimasi oleh masyarakat pemilih. Nah, walaupun menurut kita itu suatu ketika hasilnya politik tentu tetap terus jalan, pembangunan tentu tetap harus jalan, karena kan pembangunan memang untuk masyarakat. Jadi tidak terbelah sampai pasca ini, bahwa ini juga menjadi harapan kita ketika pesta pilkada di Banjarbaru itu selesai, tidak ada lagi distorsi antara masyarakat dengan paslon yang terpilih, karena pembangunan ini kan tidak boleh tidak efektif gitu, harus tetap bisa melibatkan masyarakat, dan paslonnya sendiri yang terpilih juga tidak berpikiran negative thinking dengan kondisi yang ada. Artinya bagi yang tidak memilihnya itu tidak akan diikutkan dalam pembangunan atau sebagainya, itu juga jangan dilakukan. Karena bagaimanapun paslon yang ada kan masa depan politik perempuan sebenarnya. Kalau kita lihat itu, ini mengapa pembangunan ini harus jalan tetap berlangsung setelah pasca pilkada berlangsung, itulah tetap damai. Kalaupun ada proses ketidakpuasan dalam aturan misalnya, kan bisa juga diproses di Mahkamah Konstitusi itu penyelesaian sengketa persoalan aturan-aturannya itu ya. Tapi kita kalau merujuk ke Sirekap dari situsnya KPU RI. Kalau di Kalimantan Selatan ini untuk pemilihan gubernurnya ini belum masuk untuk rekapan suara, tapi hanya TPS yang baru masuk ke hitungannya itu baru TPS. Misalkan nih dari Balangan jumlah TPS 262 baru masuk 119 ini TPS-nya. Kemudian dari Kota Banjarbaru nih dari TPS 403 ini baru masuk itu 294. Ini baru hanya TPS, belum ada rekapan suaranya, suara unggulnya itu untuk sementara itu siapa itu belum ada gitu. Seperti itu. Jadi tapi masyarakat mungkin bisa melihat juga nanti ketika misalkan menginginkan siapa yang unggul suaranya, seperti itu bisa dilihat langsung dari Sirekap KPU-nya, mungkin seperti itu. Karena untuk saat ini kita belum mendapatkan dari hasil Sirekap KPU-nya itu tentang jumlah suara yang unggulnya sebenarnya itu belum ada. Betul. Dan memang ini sampai jam 11 ya. Ya. Sampai jam 11 malam. Rilis TPS di Sirekap ini, dan jika ada mengalami kendala akan diperpanjang 12 jam ya. Yang nanti bisa dilihat nanti. Nah, kalau untuk Pilgub sebenarnya walaupun suara belum masuk total, sebenarnya agak kelihatan nanti. Mungkin agak kelihatan nanti Banjarmasin ada kemungkinan suara akan tinggi bagi paslon di gubernur itu. Karena paslon 1 kan pernah menjabat menjadi wali kota Banjarmasin, yang selama beliau menjabat, yang walaupun 1 kali, beliau punya track record yang tidak negatif. Itu kayaknya kalau kita lihat dari fenomena politik ke belakang lah, mungkin Banjarmasin akan suaranya akan lebih tinggi lah dibandingkan kabupaten kota lain yang rekam jejak beliau menjadi kepala daerah kan tidak ada. Tapi masing-masing paslon itu kan punya basic suara kan, basis suara. Betul, punya basis suara.
punya basis suara. Tetapi catatan menjadi kepala daerah itu kan, apalagi dia menjadi kepala daerah yang tidak ada kejadian yang negatif, itu kadang sponsor suaranya akan lebih besar, karena orang lebih kenal, mengakar kenal lah. Nah kalau kita lihat Banjarmasin akan menjadi penyumbang besar itu dibandingkan daerah lain lah. Kalau dilihat dari track record paslon yang pernah menjabat menjadi wali kota, itulah kalau dilihat dari itu. Dan itu kecenderungan dari story-nya ya, dari story sebelumnya akan ada kecenderungan penyumbang suara dari dari seorang paslon yang pernah duduk di kepala daerah tertentu. Itu supportnya akan lebih tinggi. Walaupun sisanya kan soal kampanye saja ya. Nah kecenderungan histori ke belakang berasal dari mana itu akan menyumbang besar. Ada kemungkinan walaupun suara belum masuk penuh ya, dalam Sirekap ini Banjarmasin akan lebih tinggi untuk paslon tertentu kayaknya dibandingkan, karena saingannya juga kan bukan berasal dari orang yang pernah menjabat itu. Nah itu mengapa kita bilang akan menarik pilkada gubernur di Kalsel ini jika para bupati yang bersaing. Itu akan lebih menarik luar biasa, karena support suaranya itu kekuatannya sudah ada di masing-masing. Iya, punya basis suara sendiri-sendiri. Suara sendiri-sendiri. Oke. Seperti itu. Oke, Prof, ini ada sekitar 1 menit. Mungkin ada harapan dari sisi akademisi berkaitan dengan pilkada di Kalimantan Selatan ini seperti apa untuk kedepannya gitu? Oke, kita memang tetap berharap lah, sebagai seorang akademisi, dan pilkada 2024 ini memang membuktikan bahwa laki-laki tidak kehabisan stok untuk mencalon, perempuan juga tidak kehabisan stok untuk hadir tetap dalam redup semangatnya. Tidak redup semangatnya untuk tetap hadir di politik itulah. Dan ini bagaimanapun sesuatu yang positif lah, tren positif ke depannya, bahwa masih akan terus ada banyak calon lah. Karena kalau kita runut di 2004 subur calon, misalnya di 5 kabupaten dan 4 kabupaten 1 kota itu ada 3 calon, pasangan calon. Itu kan sesuatu yang menandakan bahwa di daerah itu banyak calon-calon pemimpin lah dalam perhelatan pilkada. Jadi bukan sepi lah. Jadi kita berharap dalam rangkaian pembangunan politik itu pilkada di Kalsel itu tidak sepi peminat menjadi kepala daerah. Iya. Kita tunggu bersama ya dari hasil resmi dari KPU untuk menentukan, untuk mempublish mungkin seperti itu, siapa yang menjadi yang mendapatkan suara unggul di pemilihan kepala daerah di 2024 di 13 kabupaten kota dan juga di provinsi. Begitu ya Prof. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Demikian, sampai jumpa.